Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pelajaran layanan lembaga. Kelompok kami terdiri dari Adin Ruben, Dea Novita, Alia Nurul, dan dengan saya sendiri, Sirin Putih, Chelsea Niktio, dan Raden Roro, dengan topik pembahasan yang berjudul Produk Kredit Perbankan. Untuk subtopik pembahasan yang pertama, yang berjudul Definisi Dasar Hukum, Manfaat, Asas-asas, Unsur-unsur, dan Prinsip, dan jenis-jenis dari kredit yang akan dibawakan oleh Adrian Ruben, dipersilakan. Saya akan menerangkan definisi kredit. Definisi kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kita lanjut ke dasar hukum kredit. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perbankan, bank wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mencakup: 1. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Kedua, bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Ketiga, bank wajib untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 4. Kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 5. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur atau pihak-pihak terafiliasi. 6. Penyelesaian sengketa. Selanjutnya saya akan menerangkan manfaat kredit bagi bank. Di antaranya yaitu untuk mendapat pendapatan bunga dari debitur, dapat rentabilitas bank dan perolehan laba meningkat. Terakhir, untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank. Selanjutnya saya akan menerangkan asas hukum perjanjian kredit. Di antaranya yaitu: A. Asas konsensualisme. B. Asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. C. Asas kepribadian atau personality. Selanjutnya saya akan menerangkan unsur-unsur kredit. 1. Waktu. 2. Kepercayaan. Ketiga, resiko. Dan yang keempat, penyerahan. Sekian yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator, yaitu Shirin. Selanjutnya, subtopik pembahasan kedua berjudul Definisi Jenis-jenis dan Kriteria dari Kolektabilitas, dibawakan oleh Raden Roro, dipersilakan. Definisi kolektibilitas. Kolektibilitas adalah collectibility pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah, serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kolektibilitas dari suatu pinjaman. Jenis-jenis kolektibilitas. Kolektibilitas 1 lancar. Apabila debitur selalu membayar pokok bunga tepat waktu, perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit. Kolektibilitas 2 dalam perhatian khusus. Apabila debitur menunggak pembayaran pokok atau bunga antara 1 sampai 90 hari. Kolektibilitas 3 kurang lancar. Apabila debitur menunggak pembayaran pokok atau bunga antara 91 sampai 120 hari. Kolektibilitas 4 diragukan. Apabila debitur menunggak pembayaran pokok atau bunga antara 121 sampai 180 hari. Kolektibilitas 5 macet. Apabila debitur menunggak pembayaran pokok atau bunga lebih dari 180 hari. Lalu ada juga subtopik pembahasan ketiga, definisi dan fungsi dari analisis kredit, aspek-aspek prinsip 7P dan 6C yang dibawakan oleh Dea Novita, dipersilakan. Analisis kredit. Definisi analisis kredit adalah cara untuk menghitung kelayakan kredit suatu usaha atau organisasi. Fungsi analisis kredit
adalah untuk meneliti calon peminjam dan fasilitas pinjaman yang diajukan dan untuk menetapkan kadar resiko. Aspek-aspek penilaian kredit bank antara lain adalah aspek yuridis atau hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis atau operasi, aspek manajemen, aspek sosial atau hukum, dan aspek AMDAL. Prinsip-prinsip analisis kredit. Yang pertama, prinsip 7P. Product, Price, Pledge, Promotion, Process, People, dan Physical Evidence. Dan yang kedua ada prinsip 6C, Karakter, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral, dan Constraint. Untuk yang keempat, subtopik pembahasan prosedur dan tahapan pengajuan kredit yang dibawakan oleh Chelsea Niktio, dipersilakan. Di sini saya ingin mempresentasikan prosedur dan pengajuan kredit. Yang pertama, bank mengidentifikasikan dua kriteria peminjaman, yakni peminjaman perorangan dan perusahaan. Peminjaman perorangan biasanya oleh bank. Peminjaman perorangan diminta oleh bank untuk memberikan data kriteria seperti pertama, fotokopi identitas diri, KTP, SIM, atau paspor. Yang kedua, fotokopi akte nikah bagi yang sudah menikah. Yang ketiga, fotokopi KK. Yang keempat, fotokopi rekening koran atau rekening giro atau kopi buku tabungan di bank 3 bulan terakhir. Yang kelima atau yang terakhir, fotokopi slip gaji dan surat keterangan bekerja dari perusahaan. Selanjutnya, adapun peminjaman yang berbentuk perusahaan, berbentuk badan usaha seperti CV, PT, firman, dan lainnya. Persyaratan yang dimintai antara lain, yang pertama, fotokopi identitas diri dari para pengurus perusahaan, direktur atau komisasi. Yang kedua, fotokopi SIUP, surat izin usaha perdagangan. Yang ketiga, fotokopi NPWP, nomor pokok wajib pajak. Yang keempat, fotokopi akte pendiri perusahaan dari notaris. Yang kelima, fotokopi TDP, tanda daftar perusahaan. Yang keenam, fotokopi rekening koran atau giro atau buku tabungan di bank manapun selama 6 hingga 3 bulan terakhir. Yang ketujuh atau yang terakhir, data keuangan lainnya seperti neraca keuangan, laporan rugi laba, catatan penjualan dan pembelian harian, dan data pembukaan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, yang kelima, pada subtopik pembahasan definisi dan faktor-faktor penyebab dari kredit macet yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Selanjutnya, subtema E yang bertemakan definisi dan faktor penyebab dari kredit macet yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Definisi kredit macet. Kredit macet adalah suatu kondisi di mana yang menyebabkan seorang debitur atau organisasi tidak lagi mampu membayar kredit kepada pihak kreditur secara tepat waktu. Faktor-faktor penyebab kredit macet. Yang pertama, faktor internal. Penyebab yang paling utama dari adanya kondisi kredit macet ini berasal dari penyedia pinjaman itu sendiri. Untuk itu, agar bisa meminimalisir adanya resiko kredit macet, kita bisa melakukan berbagai hal seperti memperketat tim analisis kredit, membuat analisa yang baik terkait riwayat atau histori keuangan nasabah itu sendiri, menghindari jaminan sebagai satu-satunya faktor aman dalam menganalisa, merealisasikan pengajuan kredit secara tepat waktu. 2. Faktor eksternal. Adanya kondisi kredit macet adalah datang dari pihak peminjam atau pihak kreditur itu sendiri. Umumnya, pihak debitur yang mengalami kondisi kredit macet dikarenakan mereka mengalami kondisi penurunan performa keuangan, jadi bisa memengaruhi adanya kredit macet. Dan yang terakhir, subtopik pembahasan berjudul langkah-langkah mengendalikan kredit macet yang disampaikan oleh Alia Nurul, dipersilakan. Langkah mengendalikan kredit macet. 1. Penjadwalan kembali atau rescheduling. Pada kasus restrukturisasi kredit macet, pihak bank akan menyesuaikan tenor pinjaman agar bisa kembali menyicil pembayaran kredit. 2. Persyaratan kembali atau restructuring. Ada syarat-syarat yang dapat diubah pihak bank ketika mendapati nasabahnya yang mengalami kredit macet. Perubahan syarat tersebut mencakup perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, ataupun lainnya. Penataan kembali. 3. Penataan kembali atau reconditioning.
Penataan kembali dapat diartikan sebagai upaya bank mengubah kondisi kredit untuk meringankan tanggung jawab debitur yang kreditnya macet. Caranya dengan menambah fasilitas kredit, mengonversi tunggakan menjadi pokok kredit baru sampai penjadwalan dan persyaratan kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.